Kami nggak mau, kami kasih kok nggak dipakai. Nah ini Ini udah nggak terasa ini. ini Wah, mau kau yang mana? Tapi harus dipakai, ya. Oh yang mana ini? Inilah pakailah. Tapi harus kulihat kau pakai ini pulang. satu aja dipakai. Satu aja pakai. Jangan satu, nanti nangis dia. Atau yang besar mau? Iya mas. Yang besar mau? Ditaruh Ini ngapain? di kalah ini. Yang baru harus. Imut Kelaida. Siapa namanya? Gilbert. Gilbert. Jangan lupa follow Instagramnya di bawah ya, gengs. Gilbert titik rar. Lanjut aja Kak? Lanjut. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa karena ketenarannya sangat-sangat kan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku kedatangan bintang tamu ya kan, lumayan cukup terkenal, bukan cukup terkenal lagi, paling hits ya kan, se-Siantar Raya. Nggak cukup hanya di Siantar Raya, tapi ke tingkat nasional. Bentar lagi go internasional. Kalau mau tahu siapa, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa tonton sampai habis. Oke? Tara, jadi ini adalah bintang tamu yang kita undang ya kan. Jadi Dignal ini aku susah banget menghubunginya, gengs. Dan kalian tahu profil dari Dignal ini banyak banget ternyata yang nanyain di Instagram aku, katanya, "Ih, ganteng banget sih Kak, marga apa?" gitu kan. Terus sekolah mana Kak, kata gitu. Jadi sebelum kita lanjut ya kan, jauh percakapan kita tanya-tanya dulu ya kan profil dari Dignal ini. Bisa langsung Dignal. Halo. Apa nama kontennya Kak? Iya, muncungnya L. Muncung Yael. Iya, muncungnya L. Oh, Muncung Yael. Halo pemirsa, halo warganet. Halo masyarakat YouTube. Aku Dignal. Marga apa Bang katanya Bang? Oh, si Dignal Sitorus. Oh, Dignal Sitorus. Terus kuliah di mana Bang? Kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Yang itu ya, yang untuk sekolah musik itu ya? Ada musik, tapi kan bukan cuma musik Kak. Karena ada aku juga pribadi jurusanku bukan musik. Mungkin orang-orang mikirnya aku jurusan musik, tapi aku jurusan film. Dan belum lulus. Oh, semester berapa sekarang Dignal? Semester capek. Semester capek lah ya. Oke. Masuknya tapi di tahun berapa itu masuk mulai kuliah? Masuk kuliah 2017, hitung sendirilah. Oh, 17 masih inilah, masih nyusun skripsi biasanya. Kan belum. Biasanya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Pentingnya kan masih dijalanin, tapi lagi dikerjain and proses kan? Amin. Iya. Jangan sampai nggak, kan ada masih dikerjain, berarti pengen dikerjain selesai. Ada orang kan memang out dia, nggak mampu gitu. Sukses lah buat kuliahnya ya kan Dignal. Okay. Terus yang selanjutnya, aku denger nih Dignal itu katanya dulu dari SRS, terus bisa ke Amitabha. Itu gimana sih, maksudnya kok bisa pindah-pindah gitu? Pindah-pindah kan? 2016 akhir nggak tahu, aku gila lah mungkin ya. Gila. Maksudnya untuk grup yang sebesar Siantar Rap ku tinggalin gitu. Berapa orang sih dulu memang? Dulu ada berlima lah kalau ikut Bang Awen. Bang Awen ini penyanyi juga? musik produser. Penyanyinya 4? Vokal leadnya lah, rappernya ada vokal juga. Itu 2016 nggak tahu aku kenapa keluar gitu Kak. Mungkin lagi gila lah. Maksudnya kalau orang di posisiku mungkin akan dipertahankan gitu. Karena pemikiran orang kan bukan ya, kalau misalnya SRF, kalau kita mikirin usia ya, kan orang mikirnya semakin tua orang ya nggak ada apa-apa lagi. Tapi kan keren gitu, living legend gitu. Iya. Tapi biarpun aku tidak SRF, banyak orang-orang ngira aku SRF. Dan itu nggak bisa hilang, memang nggak bisa. Karena ada momen dimana aku ngebangun Amitabha. Sebenarnya Amitabha ini aku bangun di Jakarta. Awalnya namanya Tabu. Enak berarti ya? Enak. Kenapa enak? Karena kalau aku mikir pergantian transisi genre lah ke musik rap, hip hop, ke pop-popan gitu. Oh, kamu maksudnya ke pop? Ke pop ya. Tapi band indie jadi jatuhnya. Nah, orang-orang mikirnya indie itu
genre. Sebenarnya indie itu pergerakan. Iya. Kayak Amitabh SRF dulu indie. Cuman setelah indie ada label yang menaungi. Indie itu pergerakannya sih Kak. Independen ya kan, Iya. independen musik kan. Amitabh masuk indie kah? Independen Amitabh. Oh, kamu menciptai, misalnya kamu yang menggerakkan itu, menciptakan. Iya. Aku ketemu waktu itu masih Amitabh formasi 1 C, biar kayak slang gitu ya. Wede. Sampai sekarang? Enggak, ada beberapa perubahan lah. Formasi awal-awal itu aku cuma berdua. Aku ketemu orang namanya Marco ya. Marco ini dia ngamen depan kampusku. Dia ngamen. Mahasiswa juga? Enggak, dia ngamen. Tapi orang Jakarta ngamen gitu? Enggak, dia orang Medan dan aku tahu dari temanku. Enal lu ini malam kemana? Nggak ada, balik ke kos kan gituin kan. Ayolah di Batmer. Pada saat itu Batmer masih ada buat orang-orang yang nonton dan tahu Batmer itu Bata Merah depan kampus kami ada jual nasi goreng apapun di situ lah Kak. Dan makannya lesehan gitu. Iya. Ketemulah Marco. Singkat cerita nggak tahu kenapa aku ada dapat momen. Ayolah buat band yuk gitu. Buat band. Tapi kan belum berteman. Kesalahanku adalah Percaya yaitu bukan percaya aja. Maksudnya ini mungkin bukan kesalahan dia seorang atau mungkin bukan kesalahanku seorang. Iya. Tapi kami nggak membangun hubungan dekat dulu mungkin ya Kak. Terus? Ya dia cabut gitu. Ya cabutnya ya aku dulu aku dari SRF dipecat. Suatu kemajuan. Aku bisa memecat orang gitu. Kau yang memecat dia? Iya, ini hanya sepihak. Sepihak kenapa? Bukan jahat, tapi ini cara bertahan kawan-kawan. Maksudnya karena apa? Emang dia melakukan kesalahan gitu? Kesalahannya ada. Kita sama-sama tahu itu masa pandemi. Tiba-tiba ada produser yang calling aku, mau bikin lagu lah dan ada duitnya gitu. Besar lain ya. Entah berapa lah. Kakak itu banyak kok tinggal ini kayaknya. Tiba-tiba di iniin kayak janganlah, nggak ini. Maksudku kan kita nggak bisa maksain. Milih-milih gitu ya. Nggak bisa maksain si produsernya untuk Amitabh lah gitu. Karena ketika aku tawarin, enggak lah, aku mau kau gitu. Aku mau kau solo gitu. Ya aku jelaskan. Tapi mereka nggak terima. Aku nggak tahu juga kenapa aku jadi ya masih muda lah, emosian biasa lah Kak. Iya, masih labil lah ya. Nah untuk yang ini aku nggak labil, langsung aku bilang kau yang keluar apa aku yang keluar? Oh ya? Atau ada yang mau ikut dia pas waktu di grup gitu lah. Dia Amitabh itulah. Iya. Ada berapa kru emang di situ? Kami ada 6 orang waktu itu. Oh, 2 penyanyi ya? Enggak, penyanyi cuma aku, vokal leadnya aku. Oh. Kebetulan lagu itu, pencipta lagu di Amitabh ini hanya aku dan Marco dan Clash lah gitu, ada clash-clashannya. Gak tahu kenapa. Dan dia mungkin sensi, karena yang paling sering bentrok itu aku sama dia, nggak tahu kenapa. Gak cocok kali. Dan dia juga waktu itu bikin klarifikasi. Buat video juga dia kayak gini. Oh iya. Yang itu kan dari pihak Anda. Ini dari pihak Dignal ya sekarang ya. Ini dari Dignal. Ini klarifikasi ya sekarang. Enggak klarifikasi. Jadi menjelaskan kembali. Maksudnya pertama kali ngebangun YouTube Amitabh itu pakai YouTubeku yang itu juga email kampusku waktu aku daftar pertama kali dan dari dulu emailku itu aja lah gitu. Iya. Emailku itu aja. Aku ambil dong, nggak mungkin. Iya. YouTube-nya si Amitabh misalnya mereka mau mau bikin yang baru atau gimana, pakainya YouTubeku. Ya aku ambil aja, aku nama juga kebetulan dari aku yang ngusulin. Karena pada saat itu ya gimana pergantian genre ya, harapannya nama mengamini hasilnya gitu. Ganti genre emang kemana emang? Kepokan ya dari itu. Oh. Nah singkat cerita pecah Amitabh. Itu aku udah berapa tahun gak pacaran, 2 tahun gak pacaran di situ, tapi galaunya ini melebihi putus cinta sama cewek waktu aku mau keluar gitu. Dari Amitabh itu. Karena ya harus egois Kak. Egoisnya Iya. kenapa ya? Untuk ke depan lah ya.
masalahnya ada beberapa yang ikut aku, ada yang beberapa yang ikut dia. Harus pecah lo berarti ya. Dan aku pada awalnya memang sudah ada prospek kedepannya kayak ini ada kebetulan aku di Metronom Record labelnya Bang Awen. Masuk langsung ada omongan, ada nih beberapa, dan sekalian Bang Awen mau ngetes aku buat lagu, apa benar itu lagumu gitu. Gitu. Iya. Nah adalah total film yang kami kerjain ini 9 film soundtrack. Film. Layar lebar, ada yang layar lebar, ada yang TV swasta, cuma yang TV swasta belum keluar, ada yang di YouTube tapi itu kerjaan bareng Jasara Harja. Iya, sama perusahaan lah gitu ya. Jatuhnya kami PH sih sebenarnya. Kayak developer lah ya. Orang ketiga. Cuman bahasaku ini dianggap mereka ya nggak mungkin ada. Gitu. Nggak mungkin bisa dia karirnya Iya, bagus kalau nggak tanpa mungkin. kami gitu ya. Dan itu iya benar. Ya mereka beranggapan kayak gitu. Terus dia nyuruh aku keluar. Ya udah aku keluar, tapi aku bawa apa yang kupunyai. Oh iya. Ini asetku aku tuh pegang. Tapi udah tahu mereka gitu. Ya udah, YouTubeku ganti semua segala macem. Kalau kalian merasa ada hak di Hamitabo yang mau kalian bawa, ya bawa ulang, rekam ulang, nggak masalah. Habis tahu kan enak loh lagunya Diagnosa itu. Iya. Itu Enak, enak kan ini relatif sih Kak. Karena jagoan kami apa Jip? Kenapa jangan? Jagoan kami Teragak. Untuk pribadi kami Teragak ada judul. Ini lagu pertama Hamitabo. Pertama jumpa si Marco-nya, aku ajak ke daerah. Si Marco yang mana sih? Di Hamid yang di Diagnosa itu? Gitar. Oh yang rambutnya gondrong itu? Bukan gondrong sih dia. Oh di mana? Ini kakak yang dengar pasti dengarkan ini esok hari mungkin. Diagnosa itu yang Yang Diagnosa. bahagia aku. Itu yang dia pakai jaket. Iya pakai pakai jaket topi. hitam. Iya. Iya. Itu dia, itu Marco. Nah, itu lagi Ion. Dan memang tidak ada kedekatan sama sekali. Kami kompaknya berusaha kompak itu selama sebulan proses pengerjaan. Dan selama proses pengerjaan ya itu tahu sifat masing-masing. Bukan ku bilang mereka tidak baik, ya karena juga aku ada ini juga. Maksudku kepentinganku kan bukan cuma Iya, itu. Kalau pulang kan aku punya kawan-kawan. Iya beda lah ya. Diajak ke tempat kawan-kawan pun nanti yang nggak enak sama kawan-kawan. Iya. Atau dia juga kayak gitu. Ya udah, aku izin lah ya karena kebetulan aku itu dipakai waktu penulisan lirik lagu. Penulisan lirik lagi dipanggil ya. Baru kerja. Pada saat itu lagu udah selesai, tinggallah aransemen. Yang aku memang tidak tahu, yang aku tahu cuman oh ini enak, ini nggak enak gitu. Oh. Tapi bukan yang yang paham betul. Karena aku setiap membuat lagu aku tidak pernah pakai gitar, Kak. Alat musik apapun. Jadi pakai apa? Puitis. Nggak ada, nyanyi aja aku. Nah. Oh, mentes-tes gitu lah ya. Cocok nggak ini ke nada gitu itu? Enggak, aku nyanyiin aja. Nggak. Tiba-tiba ada kepikiran kata nih Kak, di jalan kan. Simpan. Berhenti aku. Simpan. Kain nadanya ini ku nyanyikan pakai lirik apapun, ngasal-ngasal. Sampai di rumah atau kapan ku buka baru ku tulis. Dan gitarnya nggak ada. Dan kebanyakan semenjak aku nyiptain lagu yang musik yang pengiringnya yang pusing, yang ngerjain project ini. Karena Anjir, nadanya kok gini, kok kesini turun, tapi nggak salah kan juga gitu. Kemarin katanya ini kok bisa pindah lagi ke sini gitu. Iya. Ya, cuman ya itulah Kak. Sejauh masih enak, penting dinyanyiin tanpa musik, dia kapelain enak gitu. Jadi ya udah lanjut. Penuh ekspresi dia berarti ya. Kayak imajinasinya di mana? Bayangkan lah kalau tiba-tiba kau turun lagi naik motor di jalan raya berhenti. Iya. Berhenti kita tahu. Di toilet paling sering Kak. Oh, minggirkan bukan berarti Enggak. Di jalan berhenti. Maksudnya aku di toilet sering juga waktu lagi buang air besar misalnya. Dan apalah Tiba-tiba inspirasi kepikiran, iya, serius. Itu posisinya lagi di toilet itu kayak mana itu? Misalnya lagi baru Ya ngeden ya. terus habis itu langsung Tiba-tiba ambil ada handphone. kepikiran, iya. Kan ya pasti orang zaman sekarang boker nggak ada yang megang handphone ya. Kalau ada yang nggak megang handphone kan cuma lihat tembok. Dan atau enggak kalian ada dua pilihan, lihat tembok atau lihat ke bawah. Udah sebanyak apa patut disiram apa tidak. Berarti inspirasinya lahir dari toilet ya. Banyak tempat nggak jelas, momennya nggak pas. Iya. Ada juga momen ya waktu ini itu
waktu jalan sama pacar juga Dapat. berhenti rekamkan. Ya nggak apa-apa juga, ya aneh-aneh lah Kak momennya, nggak harus ayo buat lagu yuk gitu. Ada tadi yang nanyain tentang pacar, tunggu. Aku tanyain dulu. Oh yang dari Instagram kan? Iya, biar sekalian kan. Masih jomblo nggak katanya? Dari Iwardanis. Masih jomblo nggak? Berarti Tidak. Sepertinya tidak. Sepertinya Bukan tidak ya? Sepertinya, tapi memang tidak. Nanti negara nonton. berarti Apa buat nih? iya, berarti nggak apa-apa. Saat ini nggak jomblo, nggak tahu kata 2 tahun depan, 3 tahun depan ya kan. Siapa tahu ada yang nungguin di sini denger kan nggak tahu. Janganlah. Jangan ya. Ini aja udah cukup. Oh, gitu ya? Jangan banyak. Udah komit banget nih kayaknya. Terus ada Nggak yang- komit, maksudnya kenal orang lagi capek Kak. Maksudnya ketemu orang baru lagi, kenal. misal nongkrong lah. Dan aku bukan tipe cowok yang nengok, ih cantik wah. Oh Ih, iya iya cantik. iya. Iya iya. Atau aku punya kawan, tanya kan nomornya, nggak gitu Kak. Iya iya. Karena Jelalatan. sejauh ini aku yang udah dekat, misalnya udah kosong nih, dekat sama orang sekelilingku yang pernah aku jumpai dari SD sampai SMA aku. Itu yang kau apa ya? Itu yang jadian gitu Iya. Kak. Nggak pernah kayak orang nggak kenal. Ini emang yang pacar sekarang orang satu SMA emang? Seniorku dulu. Satu SMA? Hah? Enggak, dia aku SMP. SMP mana? Aku waktu SMP Metodis Matang Center, dia SMA. Oh. Aku kelas 1 SMP, dia kelas 1 SMA. Tapi betul sih, karena kalau kita dekat sama orang yang di luar dari ruang lingkup kita takut gak sih? Iya, aku nggak apa ya Kak, Lebih- ya? Aku nggak tahu dia gimana. Iya karena gimana? sudah, Benar-benar. Sama-sama. ternyata ada yang udah klik, ada yang ada yang Iya. bikin kita nggak bisa. Mau ngapain lagi ya? Aduh, udahlah Iya. mau mengakhiri jatuhnya jahat. Iya. Cuman mau nggak mau harus jahat. Udah lu pernah sebelumnya sebelum sama ini pernah juga sebelumnya sama yang lain? Pernah. Tapi Masih bocil. ya bocil ya. Masa lalu itu ciman-ciman lah ya. Nah. Setelah itu Ngapain ini? Tengah mengelan napas dia, aduh kasiannya anak. ini si gendut ini banyak tahu tentang, pengamat sosial dia. karena dia sebenarnya juniorku. Oh iya, di Cuman metodis dulu. Enggak. Nggak kenal aku siapa ini. Iya. Tapi dia yang ku ingat waktu aku nongkrong pada saat itu aku di Dipo, tongkrongan anak SMA. Siapa namanya? Nggak tahu. Gilbert. Oh, Gilbert. Terus dia nge-follow. Pada malam itu aku ngeliat Gilbert Sunshine. Anjing, namanya nggak beres gitu. Apa sih Sunshine? Besoknya aku tanya Yosi, kebetulan Yosi pada saat itu sebandku. Saya Gilbert Sunshine, dipanggil lah dia. Oh, dipanggil langsung. Dekat kami 3 hari, bilang aku juga di Facebook dulu sering bikin lagumu di status baru kutek kau kayak gitu. Oh, akhirnya jadi Cuman satu partner. ada yang klik lah, dan dari semua teman-temanku cuman dia yang Cocok ya. Nah, Pas ya itu. Yang cocok ini yang susah dapat ya kan? Ada juga yang nanya dari Rafael_Immanuel, kapan nikah katanya. Terus ada juga yang nanya tentang nikah juga ini masalah. Oh, Nikah. ini kayaknya dari followers semua kayaknya nih. Siana Ling, target nikah katanya. sebatang lagi lah, siap-siap lah Glenn. Habis sebatang nikah kita slow apa itu. Apa ya, Belum ada ya? kalau aku nikah nggak pakai target, Iya. ada uang ya nikah, nggak ada uang Jangan tunggu dulu. bentar. Iya. Karena kan betapa hormatnya kita ada uang lebih nantinya ketika naik sinamut khusus orang Batak, kita nggak Iya. nawar. Iya, pasti. Semoga Saya masih tidak muda nawar. kan? Masih muda, Iya, masih 17 tahun. Masih muda kan? Masih muda lah, masih muda. Jarang loh biasanya cowok masih muda disuruh tanya-tanya itu pasti jarang orang mau gitu. Tanya-tanya tentang kapan nikah gitu. Masih muda kok gitu. Nggak tahu ya. Tapi kalau kau dari kau udah Dari sisinya aku matang gitu. kapan siap aja lah. Iya kan? Nggak tahu, bisa jadi besok siap. Ayo gitu. Bisa jadi sejam lagi ditelepon gitu misalnya. Cuman untuk ini nggak ditargetin sih. Iya ya. Kalau siap dari ekonomi dulu lah berarti ya. Tapi dari Sudah diri, pastilah. dari diri sendiri. Cuman bukan jadi harus punya banyak uang baru menikah, karena kan pernikahan itu pestanya orang tua. Kalau anak yang laki-laki Iya, ya, itu pesta mamaku. Iya ya. Ada pun uang awak ya ditambahi kan, karena itu pesta dia. Betul, Anakku betul, menikah betul. gitu. Betul. Paham, bukan karena udah pernah nikah ya ada banyak. Aku dulu SMP berkawan sama yang udah lulus kuliah. Adat Batak lagi. Jadi
nengok lah, gini ya. Jadi sebenarnya waktu aku SMP jadi dipaksa berpikir lebih dewasa. Dan ingat kawan-kawan SMA aku bukan gak mau bergaul sama kalian. Pada saat itu aku udah ada tuntutan sendiri kak. Kon SMA? Iya, maksudnya aku SMA. SMA mana yang SMA yang kedua ini? Enggak, bukan SMA kedua, waktu di Budi Mulia dimanapun lah. Oh. Karena kan bukan cuma sama anak Budi Mulia pada saat iya. itu. Jarang nongkrong, udah ada yang dipikirin. Iya. Ya aku mau ngapain ya habis ini ya? Iya, apalagi jobmu banyak dulu ya paling pasti ya. Di kelas 2 SMA lah aku. Langsung naik job ya? paling banyak membludak lah. Berarti kamu dari mana sih kamu mulai main musik itu? Aku SMP SMP kelas berapa? SMP kelas 1. Aku SMP kelas 1 masih main sulap ya, Bet ya. Sulap. Iya, main sulap-sulap. Sulap kayak mana? Maksudnya Dan aku karena ngeliat orang, karena dulu aku itu orangnya suka foto-foto waktu SMP. Oh. Aku SMP, kawanku di Facebook itu udah 5.000 orang dan permintaan mengikuti 2.000. Kenapa? Karena sulap. Enggak, foto-foto. Aku dulu kak, foto-foto bagus lah gitu. Fotografer. Enggak fotografer juga, setiap aku ngupload foto beda sama orang-orang pada zaman itu. Ya, Aku sudah proper gitu. Biarpun kameranya hanya 1.100. Oh, dari situ lah awalnya. Iya, baru tiba-tiba kan udah banyak orang yang tahu gitu kan. Main sulap pada akhirnya malu juga lah. Main sulap maksudnya main sulap di acara kondangan atau memang Komunitas gitu lah. Oh. Ya gitu lah kak. Belajar tiba-tiba kecantol sama awalnya brand sepatu Vans. Terus Pengen punya Vans lah, tapi belinya mahal ya gitu. pengen lah mau tambahan gitu. Ngapain gitu. Udah kepikiran ke situ, tahu-taunya ada tawaran. Ada yang manggil. Antonius. Dari situ lah. Antonius ini ada preman lah dulu pada zaman itu, aku lihat dia preman. Di mana, di sekolahmu juga? Anjir, sampai kapan aku tidak akan berteman dengan Antonius Frankie gitu. Kenapa? Karena dia bandal. Terus Dia waktu SMA tempat sampah dibakarnya. Aku ngeliat waktu itu masih kelas 1 SMP kan. ngapain ya esensinya dibakar tong sampah gitu? Nggak ada ya, bandel aja, ya krea aja gitu. Kayak keren. Krea aja. Kau mau nge-rap gitu. Pada saat itu Antonius ini bareng sama Bang Alfred Ray Sitanggang, personil Serep juga. Langsung aja. Pada saat itu aku udah kebeli fans lah gitu. Udah kebeli fans. Dan dia nengok sepatuku, keren sepatumu. Kau kalau pakai celana yang begini, bajumu begini, kau keren. Ayolah nge-rap katanya gitu. Dari situlah. Nge-rap lah coba. Pulang coba denger lagu kan. Pada saat itu aku lagu rap yang pertama kali mampu ku hafal itu lagu Bang Awens, produser kami sekarang. Apa itu? Back to Shantar City. Where I like it where I stand at my town Shantar man. Oh iya, tahu. Nah, hafalnya itu karena dulu zaman itu di radio mutarnya itu, di handphone orang yang dulu masih zaman beli lagu dari counter handphone, mutarnya itu. Ya jadinya dengarnya itu pertama-tama. Terus mulailah dengar, wah ini harus tahu banyak ini, nggak mungkin cuma ini. Cobalah dengerin Batik Trip. Batik Trip ini Jogja Jakarta, tapi Batik Trip lagunya Batik Jogja lah. nggak tahu, tapi Batik Trip judulnya, Batik Tribe. Sabarlah nak, hidup hanya sementara. Nge-rap lagi. Dan liriknya keren. Aku yang bikin aku jadi cinta sama ini. Liriknya keren. Rekaman lagu pertama aku yang benar-benar pure ciptaan itu lagu Mama. Dan aku nulis lirik aku pokoknya selama ngumpulin uang buat rekaman jam itu 400.000 ya, hampir setengah tahun. Wih. Aku Sekali manggung 400.000? enggak rekaman. Oh, sekali rekaman 400.000 Mas ya? Iya, masih. Belum dipanggil lagi ya manggungnya? Iya, belum ada kak, dulu masih ya ikut-ikut Iya. event-event, bayar buat manggung. Nah waktu itu rekaman aku, tapi waktu proses pengumpulan duitnya aku udah belajar gimana sih nulis lirik, dan modalku di situ hanya metafora. Metafora apa ini maksudnya? Kayak misalnya
biasanya aku itu aku belajar itu waktu awal-awal itu majas-majas gitu ada. Majas. Iya Belajar SMP majas kelas juga? 2 karena kan memang harus kuat kan Iya karena liriknya. Karena iya, rap kan kritis. bukan sekedar kau bisa nge-rap kencang gitu, lirikmu maknanya. padat gitu. Belajarlah majas, metafora, hiperbola. Belajar bahasa Indonesia lah. Dan cuman itu dua aja. Dan paling sering hiperbola melebih-lebihkan. Dan lirikku pertama kali itu akhirnya dipakai lah di lagu Dainang yang center rap. Iya. Langkah kaki tertatih seolah lelah berdiri, menyeret langkah perlahan, enggan untuk berhenti, terhuyun nyeri tiada peduli. Itu kau ciptain? Engkau mengguak tabir satu tanda rezeki. Tertawa coba melawan hati, berburu seolah diburu, melawan seolah dilawan, mengetak tiada berhenti. Seolah sendiri hati lelah menanti, satu masa tak pasti. Apa itu? Tak lagi engkau nikmati. Nah, Widih. awalnya itu, cuman tiba-tiba lagu Dainang, tapi bingung. Ini rapnya gimana? Rapnya gimana ini? Itu sih lagu awal. Lagu pertama mulai si Siantar rap kan. Ya udah pakai lagu ini aja karena kebetulan masuk liriknya. Dan yang paling orang-orang hafal ya Dainang. Nggak tahu mungkin kekuatan di lagu itu kawin ketika refrain dan lirik rapnya. Iya, aku nggak ngerti juga. Bahas sebenarnya musik itu aku nggak ngerti loh sebenarnya, cuman karena kawin apa hiperbola segala macam, kalau nggak bahasa Indonesia nggak ngerti aku itu yang majis-majisnya. Semisal sebenarnya aku cuma mau bilang mamaku capek gitu kan. Mamaku capek. Langkah kaki tertatih seolah lelah berdiri. Sebenarnya kalau di bahasa sehari-hari, mama kau capek kali kulihat gitu. Iya. Cuman kan aku Nggak sampaiannya langsung ya. nggak langsung itu. Jadi ngelebih-lebihkan kak. Gitu ya, ternyata ada makna tersirat gitu dari. Dan aku dulu dicengin kan nge-rap. Yo bikin dulu nang. Hehehe, yang ngecek saya. Siapa itu yang ngecek itu dulu? Banyak lah kondisi SMP ku waktu SMA juga. Padahal aku udah terkenal di situ begitu ya. Tetap aja ngecek ya. Kalian yang tahu sendiri. Karena aku banyak ketemunya di waktu SMA itu. Mau masuklah Budi Mulia kan. Rata-rata kenal sama aku gitu kak. Oh, karena satu SMP. Enggak. Jadi? Oh ini rapper itu gitu. Oh. Karena pada saat itu album kami udah kemana-mana kak. Iya. Kami malah nggak nyangka karena awalnya rencana ini ya seenggaknya musisi yang begini. Nggak mau bilang terserah ini bisa jelek, ini musisi begini harusnya bikin album. Tapi kan ada musisi yang single. Iya, Cuman aku lebih menentukan ya per album supaya cerita. Iya, Ada kesinambungan lagu pertama, kedua, ketiga. Oh intinya dia mau nyampein yang ini. Kayak apa itu kan Rizky Febian kan gitu, kayak cuek, makna cinta, Iya, kayak iya. dibuat satu paket Iya, gitu kan. iya. Oh, itu tujuannya juga. Tapi ya. kan orang kan ada juga yang ngomong aku mau bikin single aja lah gitu. Nggak bisa kita paksain kak. Ya rekaman kan bukan sekedar rekaman upload. Ya kan ada biaya keluar. Tapi memang enjoy ya, karena misalnya menyukai memang nyanyi gitu, memang. Aku pertama-tama enjoy. enggak. Aku SD Iya. aku nyanyi. Oh, dari SD belum nyanyi? SD nyanyi Di dan gereja? enggak di Jadi? sekolah. Aku itu nyanyi dan main tenis meja SMP. SD. SD mana kak? Metodis aku kak. Oh. SD metodis. Pada saat itu kan metodis namanya sekolah Chinese gitu ya kak. Iya. Lebih dipercaya masalah tenis meja dan aku SD itu berangkat 2 tahun 2 kali. 2 SN. Berarti kau mengembangkan bakatmu ya? Semua aku cobain. Iya, Kak, semua itu. yang mengeksplor ya. Abis aku kelar itu, sebelum itu aku nyoba masuk paduan suara. Paduan suara. Tapi telat waktu mau manggungnya. Telat. Orang paduan suara manggung. Ada kawanku Renaldi semua orang kayaknya masih ingat ini. Dia ngeliat aku mukul kaca ini. Pulang aku jalan kaki. Pulang aku jalan kaki. Mikir udahlah main tenis meja lagi lah gitu. Main tenis meja lah aku. Itulah masuk ke 2 SN. Oh, yang Setelah SMP coba nyanyi. Fals, nggak cocok. Jadi waktu dulu dia serep sering nyanyi, dia main orang. Oh, dibilang gitu awalnya. Iya, dia main. Fals suaramu gitu. Kok bisa mulai cimpung dalam musik itu gimana? Jadi suaranya jadi halus seperti ini. Kita karena sama-sama anak Budi Mulia ya. Mungkin pun yang nonton mungkin rata-rata nanti anak Budi Mulia ya, kawan kakak.
pada saat itu ada kan festival bandnya waktu di acara KC gitu. Di acara KC ya kan main band, Iya. mau nyanyi. Terus dia bilang kau salah, suaramu jelek. Hei, Kok bisa sih? Anda. Jadi kan buat kau jadi semakin jago itu gara-gara latihan ya? Apa Awalnya atau karena memang enggak. Aku setelah itu keluar dari SRP, memang langsung membuktikan aja kak. Anjir, aku dulu penyanyi loh. Aku dulu masuk paduan suara loh. Iya kak, serius. Udah aku masuk aku ini buat band aku keluar dari SRP pada saat itu. Buat band namanya Saturday. Tapi mereka udah jalan. Aku cabut setelah satu single aja. Di situ udah belajar juga, masih belajar cuma nyanyi terus dan nulis lirik. Dan nulis lirik kan kebawa dari rap. Jadi untuk nulis lagu yang biasa aja jadi lebih gampang kak. kalau bisa Enggak, kayak kalau lagu rap biasanya itu 8 bar, 16 bar sama 32 bar kalau kita nge-rap gitu. maksudnya kata-kata kabar. Iya, baris. Satu baris, dua baris. Oh iya, Dignal katanya kemarin tanggal 4 Februari ulang tahun ya? Iya. Ih, selamat ulang tahun ya Dignal. Kemarin kalau ketemu loh Dignal tadi. Enggak apa-apa, Kak. Baru ketemu sama Dignal 5 Februari ya atau 6 Februari ya? Sehari Senin ya? Lebih ya? Enggak lah, Kak. Tanggal 7 ya? Iya. Iya, tanggal 7 kita ketemu di situ ya. Tanggal 7. Kira-kira di umur Dignal yang sekarang 24? Enggak tahu. Enggak. 17. Iya. Membedakan di umur yang sekarang sama sebelum-sebelumnya apa itu? Ada perubahan nggak? Mulai merasakan? Yang perlu disyukuri itu perkembangan. Yang dirayakan itu perkembangan. Tapi kau bagus loh, dari anak-anak aja sudah menghasilkan uang loh. Bakatmu sudah. Sebenarnya pada saat itu memang karena uang tidak ada kak. Ya masa sih? bukan maksudnya orang tua aku bukan yang mampu lah, namanya kayak SD SMP swasta sampai Iya. SMA swasta. Cuma pengen uang lebih aja gitu ya. Nah cuman mamaku ini terbilang irit manusianya kak. Sampai mamaku pun irit nih. Iya. Kakak SMA jajan berapa dulu? Apa? Tanya dulu. Goceng nih dia bilang. Goceng masih wajar lah kak. Kau makan apa lo Aku goceng? 2000. Rokokku udah sebungkus sehari. Itu kau makan bukan lagi. Iya maksudnya kan. Jadi kepikiran dan aku juga nggak mau orang tua aku dipandang rendah. Jadi aku dulu ngerjain apapun, Yang menghasilkan uang gitu ya. menghasilkan uang supaya orang-orang melihat orang tua aku kaya, mamanya kaya ya gitu. Itulah esensi awalnya. Sumpah iya kak. Ada uangnya nyata. Maksudnya ada uang, maksudnya pakai uangmu ya kasih aja. Bayar aku makan ini. Oh, iya? Tahu apalagi kawan-kawan kita baru manggung, aku kasih. Jadi ya uangnya habis situ aja kak. Yang penting orang tua aku terpatri di kepalanya, oh dia anak orang kaya. Seenggaknya bangga mamaku di luar Nggak yang kesusahkan bukan umurnya. gitu ya? Wih, dia orang kaya ya gitu. Bukan awak malu jadi orang yang biasa-biasa ya kak, cuman seenggaknya jangan orang lain sampai mandang orang tua aku rendah gitu kak. Menraktir aja kerjanya gitu ya. Orang Iya, kaya gitu. banyak jajannya. Iya. Padahal aku 2000 loh dikasih, biar kalian tahu ya. Jajanku 2000. Masa kalau saya mah 2000 jajan. 2000. Naik motor tapi kan. Kadang naik motor. Terus kalau naik angkot? Habis lah, udah habis. Masa 2000? Sumpah. Pulangnya pergi yang diantar berarti. Diantar, kadang mau pergi sendiri. Kalau diantar kan pasti dikasih uang tambahan lah ya kan. Enggak, Kak. Karena tahu Memang 2000, bener-bener 2000. Mama aku masih hidup loh. karena memang di situ kau udah kerja mungkin kayak kasih 2000. Enggak juga. Ya mama aku pahamnya aku ini ya uangnya paling beli sepatu, beli baju gitu. Dan daripada borsa ke situ gitu ya. Udah gitu aku orangnya yang mau minjami barang gitu kan. Orang kawanku minjam barang, mau segan minta pada waktu itu. Duh. Jadi mama aku marah-marah. Kau beli sepatu, kau beli baju, kawan yang make. Bahkan ada yang dijual, kan kurang ajar. Siapa yang jual itu tuh? Adalah kak. Oh ya, SMP lah itu ya. Iya ini SMP. Wah aku dendam aku. Anarkis sekali dia itu. Yang beli jumpa aku tiba-tiba waktu nongkrong. Ya ampun, Iya. Weh Nau katanya. Weh. kayak sepatuku gitu kayak. Enggak. Tahu aku, mana sepatuku? Heeh. Waktu aku lagi mana sepatuku? Aku jual sama si ini Ya gitu. ampun. Dan jualnya harganya enggak kali lah. Pada saat itu aku ada temanku namanya Agrifa Damani. Tahu. Aku numpang sama dia.
kakaknya angkatan kakak kan? Iya. Aku numpang beli sepatu dari China sama dia. Pada saat itu aku baru-baru udah mulai manggung-manggung. Nitip lah aku. Aku nitip inilah fans. Dibeli dia lah. Pada saat itu entah berapa lah harganya. Pokoknya dari Cina itu udah sepatu pertama kayak dari luar negeri. Memang nyata nyampe gitu kuliah. Dijual dia harganya 300.000, mau gila awak. Kau nggak marah gitu? Kau Segan kak, karena aku dulu udah aku jual kata itu sebelah mati. Garut tak kalau kita ngomong apa iya, gitu. ngeri kali kau ini, hampir tersebut nama ngeri kali kau. Tapi pada akhirnya jadi baik-baik aja ya. Ya udahlah yang udah lewat lah. Cuman yang waktu yang beli itu kan ku kejar kan. Iya. Mana sepatuku? Nggak di rumah. Rumahnya jauh kali kan, pokoknya nggak diantar lah. Ini sepatuku biar tahu kau gitu ya. Jumpa di daerah, aku kan sering di daerah kan, nongkrong, tiba-tiba ketemu, wih sepatu kemana? Gak ada otak aku capek beli itu gitu. Pas lu itu. Iya. Tapi yang beli, tapi nggak terlalu ku iniin kali. Karena dulu aku SMP nggak ada kawan aku gak. Sedikit kawanku. SMP tuh SMA. SMP dan SMA. Tapi kamu di luar kan? Pas SMA baru aku bergaul sama orang yang umurnya 28 tahun, 30 tahun. Karena kerja kan? Sudah mulai lah, iya. Iya, karena tuh ini kan ini ngerjain apa ini gitu. Iya, berhubungan dengan musik ini makanya bertemu dengan orang dewasa. Jadi kan? banyak lah kak, iya. Iya. Jaringan jadi banyak. Cuman ya orang-orang ngiranya aku ini main musik ya cuman sebatas terkenal udah. Orang ngiranya gitu dulu. Padahal ya SMA aku udah mikirin banget tuh. Keren lah kalau berarti udah ada tingkat kedewasaan lu dipaksa untuk Iya. Iya, mulai. Aku pernah cerita dikit kak, dituduh nyuri aku. Kenapa kok bisa? Pada saat itu aku jualan kaset itu. Ada saatnya. Dulu kami ada DVD kan. Awal-awal DVD cetaknya. Dan harganya 15.000. Aku punya fans di Facebook. Aku jual buku ikut tanda tanganku. Oh, terus? SMA. Jadilah dia 65 atau 50.000 gitu pak. Aku jual, adalah uang. Banyaklah uang jadinya gitu. Dan pada saat itu pembayaran uang uang buku. Tahu sendiri kita uang buku di dunia bukan main-main gitu. Iya, sekali bayar dia soal per semester. Karena tergantung kan, kalau kita ngambil dari senior lebih murah gitu. Nah pada saat itu yang mungkin si temanku ini tidak ada dapat senior, belinya baru. Hilang uangnya. Terus kok bisa kau dituduh? Di kantongku ada duit. Pada saat SMA aku tidak punya namanya ATM. Kenapa kau bawa kemana-mana uang di kantong? Di dompet ya iyalah kak. Enggak takut simpan. Supaya orang berpikir, anjir, jadi sebulan kayak sama segitu gitu. Oh iya, nggak takut kau gitu kau bawa uang kemana-mana banyak? Enggak lah, aku masukkan ke tas, kadang aku kantongin. Aku malah takut loh. Hilang nanti dicuri orang. Setelah kelas 2 SMA apa kelas 3 SMA aku bikin ATM gitu kan. Bikin kartu ATM. Diperiksa lah. Pemeriksaan. Dan aku gak mau sebut gurunya siapa. Iya, siapa lah itu gitu. Siapalah gurunya ini gitu. Guru cewek atau cowok itu? Cowok. Diperiksa. Terus nanya, ini uang siapa gitu? Saya tahu orang tuamu kerjanya apa. Terus apa kau bilang? Nyes sekali hatiku kak, sumpah. Memang pada saat itu dia nyatanya dia bawa uang, kata hilang gitu secara tiba-tiba. Tunggu. Terus. Dia otak, pokoknya kakak sekarang nangkapnya uangnya hilang gitu. Iya, hilang lah gitu. Habis itu, dan orang-orang ngiranya aku main musik ini kan. Dikitnya uangnya gitu ya? Kenapa sih musisi gitu? Benar, betul. Padahal awak juga ngerjain baju, apapun lah. Iya, mau kita kerjain gitu ya. Dan ada faktor S-nya, apa X-nya yang membuat orang memang mikir aku yang nyuri gitu. Waktu SMP aku pernah ngerjain baju. Ketahuan ku tambahin uangnya 50.000. Terus? Oh, maksudnya makrab gitu ya? Makrab uang. Mau retreat gitu lah. Oh iya. Tapi tambahin 50.000 jaketnya. Jaket udah datang ditagih. Ditagih uang. Malah sampai ijazahku ditahan SMP. Udah terkenal track Ya kan, recordnya gitu lah ya. maksudnya kan itu kan untung kak. Maksudnya kalian awalnya sepakat loh. Iya gitu. iya. Aku baru ini ngebuka ini kak. Maksudnya
kemarin adikku bikin konten-konten aku terus di TikTok Oh iya. sampai 1 juta view dan komen-komen Semoga ada yang jual 1 juta view ini kayaknya. sampai ribuan. Hmm. Terus Bang Rinal katanya dulu pernah nyuri. SMP SMA katanya pencuri gitu. Mama aku nggak pernah ngajar pencuri. Oke, lanjut cerita yang SMA ini. Saya tahu orang tuamu, kami dimajukan yang dicurigain. Saya tahu orang tuamu, nggak mungkin dia ngasih kau duit segini. Kau nggak pembelaan di situ? Jadi aku bilang lah kerjaanku apa. Itu apa katanya? Nggak tahu lah saya itu. Terus berapa rupanya dapat dari situ gitu kan? Terus? Ya aku tetap bertahan. Iyalah karena kan. Pada saat itu tinggal kelas kami yang ini. Aku janjian pulang sama SMA pacaran lah gitu kan sama pacarku waktu SMA. Terus dia datang ke kelasku. Pas dia ngomong kayak gitu. Ya bahasa dia pun ya kalau memang nggak ada ya udah santai aja gitu. Iya. Tapi sudah pasti ada pemikiran jelek lah. Wah ini nyuri ini gitu. Karena kebetulan lagi hilang uang, terus ada uang di kantong kan, jadi orang sinkronisasi gitu kan. Itu hari Sabtu. Hari Senin dia bisa langsung bayar. Masa orang tuanya nggak marah uangnya hilang? Berarti uangnya tinggal kan? Secara logikanya. Oh tapi waktu kau dituduh gitu, dia nangis memang. Ya nangis. habis ya, nangis hilang. kau dituduh aja gitu? Iya dituduh. Gak ada kelas, gak ada. Klarin, udahlah itu, udah kubayar kok katanya. Ya maksudnya orang tua manapun, duit. Dibilangnya gitu? Iya, duit sebesar itu pada saat itu. Orang tua mana yang nggak nanya, uangnya kemana sih? Kau maksudnya waktu kau bilang kau ke depan, gak ada solusi misalnya ke depan kan? Nggak ada, besoknya masih ditekan, dipanggil kantor. Nah, terus kau bilang, enggak ada lupa, aku bilang gitu. Kau katanya, pada saat itu aku belum masuk Warja, ada Warja namanya. Orang-orang nangkapnya aku karena dukungan yang ini dari kasusku yang SMP itu yang aku disangkut pautkan ya? Ya sebenarnya makan uang, tapi yang nyampe ke publik itu mencuri. Jadi berani orang-orang vokal untuk itu. Oh iya dia pernah punya kasus. Karena track record seperti ini gitu ya? Iya. Gak boleh kayak gitu netizen ya kan? Seharusnya kan kalau belum pasti jangan dituduh ya kan? Masuk kepolisian harus ada dua alat bukti loh, gak boleh selalu nuduh. Nanti pada akhirnya jadi tahu ya karena ini ternyata guru-guru ada beli kasetnya gitu. Oh ternyata kok ini gitu. Ternyata penghasilan dari ini gitu. Cuman aku jadi kayak ya hilang respect aja karena yang orang tua aku tahu orang tuamu nggak mungkin dia ngasih uang parah sih itu segini. Nggak boleh ya orangnya sebenarnya. siapa ya itu kan kita pendam saja brodiku. Oke, kita sekarang bahas Q&A dari netizen ya kan, yang kemarin aku buat Q&A di Instagram. Ini banyak banget sejak Dignal yang buat repost itu kok Instagramku langsung banyak nge-follow loh. Memang kesohoran dia tuh memang patut gini. Kesohoran nih. Iya, kesohoran ketenaran itu patut diacungkan jempol. Yang pertama ini dari menu KKCXYB. Lagi sibuk ngapain sih sekarang katanya? Oh iya, kebetulan aku udah jarang muncul ke permukaan kayak ngerjain lagu single gitu kan. Iya, kau juga jarang upload aku lihat ya di Instagram. Iya, kebetulan aku kemarin itu sidang praktika. Oh, lagi inilah ya, bergumul lagi sama. fokus ya kuliahan. Terus kegiatanku ya jadi songwriter gitu. Aku bisanya songwriter dan ngerjain video klip gitu. Kebetulan untuk Metronom Record kami kemarin itu megang 9 soundtrack Kak. Soundtrack dari mana aja tuh apanya? Film yang tadi ku bilang itu yang kayak Jasara Harja, ada layar lebar beberapa. Yang baru keluar itu yang Jasara Harja. Itu layar series tapi di YouTube. Iya, tapi masuk ke akun mereka ya. Terus ada yang untuk series di TV nasional. TV-nya apa ditunggu saja, pasti bakal di-share. Banyak juga ternyata pekerjaan si Dignal ini ya. Nah di situ aku yang di TV nasional itulah pertama kali aku mulai nulis lagu di proyekan ini. Mulai mikir, aku bisa ternyata bikin lagu yang begini ya gitu. Berarti kau sekarang punya band kah atau kau sendiri aja namamu? Aku punya band. Aku ada solo project juga Dignal, cuman belum dua? bisa terlalu ku fokusin. Yang dua? Iya Dignal sama terus Hamitabu. Hamitabu masih jalan? Masih jalan, cuman lagi ada beberapa kendala kayak waktu susah jumpa karena mereka juga ngerjain ini kan sama Bang Awen kan. Beberapa personil kami
kerjanya saya sama Bang Awen gitu. Oh, solo juga main sama band juga main ya? Iya. Dan bandku juga ada proyekan lain juga. Karena ya selama itu bagus untuk pribadi masing-masing. Tarik aja gitu. Iya, sah-sah aja gitu. Oh, gila. Produktif ya, mantap. Ini ada juga dari menu KKCXYB tadi. Arti nama Dignal itu apa kalian? Dikenal itu opungku kan guru. Oh iya. Pada saat itu ada kayak diklat nasional Dignal. guru-guru se-Indonesia. Nah, salah satunya opungku ikut. Dan aku tahu itu bukan dari opungku langsung gitu. Dari aku SMP ada BP badan BK lah, Iya. bimbingan konseling guru. Iya betul tuh, BK. Gitu dia baca nama aku, kau cucunya si Marben ya gitu langsung. Oh, gara-gara Oh, Dignal. kok tahu gitu? Dari pendidikan nasional itulah. Iya, diklat nasional guru-guru. Lagi maksudnya waktu kau lahir itu hari Diklat nasional gitu. Iya, lagi diklat nasional opung. Nama Dignal Sitorus aja atau ada Dignal? Dignal Fani, FANI Yosua Sitorus. Kok Fanny kayak nama Ya. ciwi-ciwi? Pas di USG cewek. Oh iya, yang keluar cowok gitu. Iya, Yosua itu mama yang minta. Oh iya, USG, kok bisa dibilang USG? Oh belum kebentuk kali apa gimana? Tertutup. Oh, Tertutup mungkin. jadi kira cewek ya, kayak rambutnya halus gitu ya. Dan aku memang yang aku pakai waktu kecil ya pakaianku cewek. Mungkin bapak mamaku itu nyiapkan baju-baju cewek kayak baju kalau di Siantar bilang baju monyet sih yang Oh ada iya, itu. tata. Udah gitu yang bikin aku yakin seperti itu adikku nomor 2 namanya Stefani. Oh, Mungkin dulu nama aku Stefani. tapi Cuma gitu karena keluar cowok Fanny gitu ya. Adik Nalfani Yosua Sitorus gitu. Cuman alasan mama aku kenapa dipertahankan Fani lucu ya, orang Batak kan baca Fani. Mama aku tahu Fani artinya lucu. Fani FANI. Tapi emang sih mukanya, nggak sih, mukanya nggak mirip cewek sih. Mirip Rizky Nazar, gengs. Kalian tahu Rizky Nazar nggak? Mirip gak kan? Nanti banyak yang marah. Oh, kayak mana orangnya, ngomong kayak mana. Versi ini ya, Rizky Nazar versi pematang Siantar. Versi tidak Narkoba ya. Iya, versi yang baik lah. Iya, amin lah ya. Selalu. Dia juga baik, cuman mungkin terjerumus Iya. lingkungannya mungkin. Ntar jangan sampai terjerumus lah ya. Iya, benar. Lanjut dari Rosaini_Ambarita. Gak mau nanya kak, cuman mau bilang aku fans banget sama Bang Dignal, pengen jumpa. Kayaknya kau bisa buat meet and greet ini Mel. Nanti lah ya. Pernah itu meet and greet kami di mana? Tanjung Balai apa di mana? Aku Rame. pernah sekali. Pernah. Tapi Masih kecil aku itu ya. masih SMA. Tapi habis itu uangnya dilarikan panitia. Maksudnya? Banyak. Dilarikan panitia uang Udah ngumpul nih orang. udah bayar, baru lari. Ya kami jadi Gak dapat apa-apa. gak dapet aja jalan-jalan lah. Sayang kali udah pergilah kita kemana gitu. Jahat kali panitianya itu ya. Cuma panitia yang nonton ini pulangkan itu uang yang Tahu dilarikan itu. entah kemana sekarang. Iya. Kayaknya aku bisa buat lagi nih. Ya apa? Kenapa? Ini mana? Nah, aku dulu pernah ada ini. Meet and greet. Zaman itu masih apa itu ya Bet ya dulu ya sebelum TikTok ya? Apa? Bukan Musikeli. Musikeli. Ada. Juga. Yang buat aku nggak masuk akal sebenarnya ya konten kreatornya sah-sah aja. Cuman ketika di press list kenapa segitu harganya gitu. Nggak sesuai. Ikut bisa TikTok 10 detik. Bisa Musikelian video bareng. Oh iya. Bikin kata-kata. konten Iya. 10 detik. Hmm. Berarti kalau lebih kena cas dong. 11 detik 11 detik tadi. 10 detik berhenti gitu. Itu aja aku yang nggak terima. Sempat ribut lah. Dan rame. Hanya karena itu. Aku nggak tahu dari siapa ya. Dari kau ya Gilbert ya? Si Gilbert yang nge-tag, ngesen. Karena pada saat itu kami launching album, kami tidak ada ini kak, nggak ada pungut biaya. Oh. Zaman itu masih ada apa yang di Jalan Gereja Bet? Internasional. Pas Sekarang itu kan kalian manggung pertama kali. bikin apa launching album kedua? Ada 500 yang tamu undangan. SRF lah, pengumuman SRF itu. Album Jadi, kedua. Yang datangnya itu hampir 1.500. Pokoknya nasi nggak cukup lah. Iya. itu Jadi gantian kayak mamaku kan, udah kelar kami main yang untuk acara pentingnya, mamaku balik.
Karena saking ramainya itu Iya, ya. jadi gantian duduknya gitu lah. Betul pun berarti dikenal dari dulu ya. SMP aku mulai Kak ya, jadi wajar aja. Iya. Teman Facebook udah banyak lah dulu berarti ya. Dulu, cuman pada saat itu aku ngerasa Facebook kayak nggak kepake lagi, aku hapus Facebookku yang lama. Sayang banget itu bisa gini. Dan sekarang Facebook margin sama Instagram. Iya, emang kan sayang banget. Bisa Ya, lagi nggak tuh apa-apa. buat grup sekarang malahan. Iya, Grup fanbase. iya fanbase gitu. Fanbaseku udah lumayan lah kemarin pada saat itu Kak. Kalau aku pikir-pikirin Sayang kali lah. untuk request centang biru yang diidam-idamkan para konten kreator di Instagram Iya, lebih tidak bisa harusnya. sayang banget padahal. Cuman kan centang biru kan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup apa? Centang biru kan enggak. Biar makin naik job gitu. Biar diakuin. Kan butuh personal branding. Iya. Mau lah aku Instagram centang biru lah. Karena kalau centang biru kan udah percaya orang. Berarti ada karyanya nih gitu. Semakin berani orang mengendorse kan. Lanjutnya dari yes_clothes. Kapan Hamitabo rilis album lagi? Hamitabo lagi break kayak aku bilang tadi tuh Kak. Break ya, gara-gara penyanyinya lagi Enggak, semua kan satu proyekan juga. mainnya. Ada yang kuliah juga kayak Gutrian itu di Jogja. Kami kebetulan sekolahnya di kampus seni semua kan. Oh, bagus Anak lah. isi. Jadi yang sisa belum lulus itu ada aku dan Gutrian. Makanya biar gak ganggu ya. Iya, ya udahlah. Tapi kami udah prepare sih. Jadi kok ditanya kapan keluar, tunggu. Yang pasti masih ada, nggak kemana-mana. Oke. Ini juga dari Esther HTP_. Pengen dengar suara rapnya Bang Dignal. Kapan nge-rap bareng SRF lagi Bang? Collab lagi dong. Wek. Aku nggak nge-rap lagi. Capek. Satu udah nggak mampu lagi mungkin Kak. Cuman aku sering masih nulis lirik rap karena kebetulan suka nulis. Jadi kalau ada lirik ya kadang mau sharing sama Bang Atet. Alfred Ray, dia mau buat lagu. Tapi bukan total jiplak gitu ya Kak ya. Buatan sendiri. Iya buat sendiri. Dia bukan ngambil lirik rapku. Karena Mengaransemen gitu. bukan, karena kami kan ngerjainnya album-album terus Kak dari dulu Kak. Untuk yang sekarang ini pusing udah gitu punya pekerjaan masing-masing kan. Jadi inspirasinya beberapa dari punyaku. Gitu ya. Jadi aku memang masih nulis lirik rap, suka dengar orang itu kalau misalnya saya rekaman aku di situ dengar. Nggak apa-apa, tapi kalau kolaborasi aku seringan jadi penyanyi. Terakhir kan manggung sama kok. Tapi kalau disuruh milih, kalau lebih baik jadi pencipta lagu atau penyanyi? Berat ya? Nah, Dua-duanya. dua-duanya. Makanya aku buat di bioku singer songwriter. Iya. Enggak, songwriternya kalau buat. Singer baru garis penghubung songwriter. Oh iya ya. Ada gitunya aku gituin enggak. Yang mau buat lagu bolehlah. Iya. Siapa yang nggak tahu Dignal ini kan? Tolong dong. Buat kalian-kalian yang pengen ini menciptakan lagu. Aku terakhir ngerjain lagu itu dulu yang mana ya? Yang Wahyu baru rilis. Wahyu ada penyanyi di Metronom Record yang baru namanya Wahyu Sibuaya. Di Moraba ini ada proyekan lagi lah yang kami Buat buat. lagu ya? Di situ semua kami buat. Iya. Judulnya dengan boleh dicek sekalian promosi ya. Boleh. Nanti aku juga kasih tau juga Instagramnya di bawah kan. Sama Nama aku ya cuman itu DIKNAL. Itu aja ya? Iya, @dignal aja. Hamitabo nggak? Dipromosin? Hamitabo. Iya, Hamitabo juga. Nice. Lanjutin dari Jos Oh, apa kayak gini enggak apa-apa ya, Kak ya? penonton yang nggak tahu ini. Dari Jos Fasinaga. Siapa penulis lagu dari Bawa Aku Pulang yang belum juga dirilis katanya? Penulis lagunya aku Kau sendiri? sama Gutrian. Pada saat itu si Gutrian nongkrong di Dear. Oh, Jadi dapat kebetul- inspirasi itu. Dia kepaksa. Hmm. Ayolah buat ini. Hmm. Terus dia ambil dia gitar. Hmm. Digitarin. Hmm. Ya udah langsung ada lirikku kan. Kebetulan aku punya bank lirik ya tinggal make aja gitu. Yang udah aku tulis-tulis. Bawa aku pulang ke Gimana lebih? Bawa aku pulang ke kotamu, dan ku ingin selalu di dekatmu. Bawa aku pulang. Itu tuh LDR kayak gitu ya. Iya, pada saat itu persiapan atau corona berhenti tiba-tiba, ya kita harus kuliah kan.
Bukan berarti aku mensyukuri ada corona ya, bukan kawan-kawan. Oh, ini agak out of the box tinggal ya. Dari Regina naik bawah. Mimpi bahas pertama kali umur berapa dik sekali? Aku nggak pernah aku ingat mimpi bahasa pertama kali, sumpah. Jadi ketika ngobrol sama kawan laki-laki, kayak cewek kan ya sudah pasti kan mens pertama langsung heboh karena iya. yang Sakit kali memang. perut sakit. Akhirnya aku nggak tahu kapan. Tapi ini pertanyaan Mama Leon tahu apa? Oh, Mama Lehon tolonglah. Nggak cukup aku jadi berondong. Yang baru aku tanya-tanya itu di kamar aja tanya gitu. Nanti orang mikir aneh-aneh loh. Enggak, Enggak. Mama Lehon istri Bang Cito. Nggak usah di kamar studio resmen musik. Kan nggak pernah kakak itu. Oh, Kemarin iya, pernah pas ya? bercanda dia itu. Oh, iya? Buat kan aku lah ngapain, udahlah. Ngurus ini aja lah kafenya. Terus takut nggak kau? Ini aku mau tanya satu sama kamu. Apa, Kak? Kalau kau punya pasangan, kalau kamu punya pasangan, kau pilih mana? Yang pertama, memiliki pasangan yang memiliki pendapatan 2 juta per bulan tapi selalu pulang, atau yang kedua, kau punya pasangan yang punya pendapatan 20 juta per bulan tapi jarang pulang? Yang pertama lah. Karena aku cita-citaku jam 10 itu bisa pulang ke rumah. Kalau manggung misalnya ada panggungan keluar kota, pasanganku aja, istriku kalau misalnya istriku aja ikut aja. Ya kenapa orang Gimana? bab ini kok suaminya yang rockstar? Iya. Nggak apa-apa. Masa dimarahi? Jangan, nggak boleh kok, nggak boleh lah. Iya. Bagiku ya gitu aja. Cuman cita-citaku pulang ke rumah itu jam 10. Tapi kalau punya pasangan, pengennya apa ini? Yang itu yang pertama. Cita-citaku pulang jam 10, tapi kan pulang jam 10 ada dia di rumah. Oh iya, standby gitu ya? Wih, anjay. Udah capek aku, kusut lu. Iya, iya. Dek, enggak, sekarang enggak, Dek, aku manggil. Kak. Kalau jadi ya, semoga. Kusut dulu, Kak. Kau nggak sopan kok sama kakakmu gitu kayak gitu dia. Apa-apalah ya. Tapi baik, yang intinya baik sih, Kak. Kalau ya. pendapatan kan hidup keluar kan udah nggak mikirin ini. Iya, kalau ada hasilnya. Ada hasil ya dimakan, kalau nggak ada dicari sama-sama. Iya, ya. Lebih kerja sama gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kau habis lulus nih, apakah memang fokus untuk kau meniti karir, manggung-manggung gitu, atau mau gimana jadinya? Apakah pengen coba kerja swasta atau gimana gitu? Untuk kerja swasta pertama tidak, atau negeri pun tidak. Terus? Memang jam pulangnya seperti itu gitu. Cuman aku tidak, kayak mana ya, tidak berani dan tidak mau salah kepada orang lain. Misalnya karena aku kerjaan B di perusahaan ini rusak gitu. Iya, Ya lebih bagus awak ininya, bosnya. Iya. Kalau rusak karena aku, rusak karena aku. Rusak karena anggotaku, yang salah aku. Iya. Nah kan yang lain kan nggak gitu kan. Iya. Pemikirannya bisa jadi, oh yang rusak ini, ya ini dipecat gitu. Nah kalau semua ada konsekuensinya memang, Kak. Cuman aku lebih ke kalau rusak sekali-sekali ya masih bisa lah diarah-arahkan. Ada marah, cuman tidak dendam gitu, Kak. Iya, tapi lebih suka independen lah ya. Buat musik pun musik independen gitu ya. Moga-moga bisa jadi major label. Major label. Seperti maksudnya major label? Seperti kayak label-label besar di Indonesia, kayak Musika misalnya. Semoga bisa punya seperti itu. Cuman untuk di balik aku ngerjain, aku kebetulan kan kuliah film. Sekarang ya harapannya ya aku bisa punya agensi lah. Kayak mungkin nantinya untuk di Siantar ada Agensi apa gitu? Modeling atau semua direkrut gitu semua? apa yang Manajemen lah gitu ya, buat manajemen sendiri. kayak misalnya foto, video, apapun itu loh. Kadang kan kepentok sama barang, alat. Iya, iya. Aku kepikiran untuk ya. untuk di Siantar kan kebetulan belum ada rental ini. Rental apa nih? Rental kamera dan alat-alat lainnya. Pokoknya ada ya, tapi nggak terlihat. Tapi jarang sih. Nggak pernah dengar aku. Tapi rental bahaya nggak sih? Dipinjamin hilang pula nggak dipulangkan. Kan KTP ditahan sih. Apa arti sebuah KTP? Ya bisa dicari sih. Seenggaknya nggak kemana-mana. Tapi kita harus tahu orang ya lah pasti kan. Iya itu satu. Cuman untuk KTP Bisa aja palsu kan?
Iya, sekarang sosial media ada kak, nggak mungkin lah palsu. Bisa. Iya. Kami banyak. Kalau dia banyak uangnya, dia nggak larikan yang kecil. Ya karena dia kecil lah makanya sekarang bisa lo buat KTP di fotokopian. What the heck? Nggak tahu aku. Itu loh makanya. Sekarang kejahatan banyak loh. Ya nanti dipikirin caranya supaya lebih aman lagi. Iya. Udah gitu kan dia kerjanya, contoh dikerjain, set. Ya dia bayarnya ya cuman. Aku mikirnya nanti agensi ini nyariin dia pekerjaan job. Misalnya ada Iya. kerjain video A gitu. Iyalah, Nah video A ini ada persenannya dan bayar uang rental kamera gitu aja sih. Iya. Dan tidak perlu mikir lagi. Bagus lah, semoga terwujud lah ya. Jadi ditambah lagi aku karena jurusan yang aku ambil sekarang musik film, pengennya ngerjain Film ya. iya scoring musik film, ngerjain soundtrack kayak yang aku kerjain akhir-akhir ini. Kalau kau buat film ajak lah aku sebagai pemain ininya, pemain filmnya. Aku gak sutradara kak. Oh, enggak sutradara kok. Jadi kau apa musik video? Iya ngerjain musik film. Jadi bagian itunya ya. Sejauh ini aku ngerjain soundtrack. Adalah hubungannya sama musik film jadinya. Iya, kira kau yang buat filmnya full. Enggak kak. Yang ingin kau gapai selama ini sejauh ini yang belum kau terwujud apa sih Dina? Yang pengen kau gapai gitu? Apa ya? Seenggaknya aku tidak bertanya lagi. Sampai kapan aku capek ya gitu. Oh iya, Cita-cita pernah sampai gitu. Ya, aduh capek aku, nggak ada hasilnya sama aku gitu. Kan dapat hasil terus kan? Iya, tapi ada capek kan kak? Ya memang capek lah, namanya dapat uang, capek kan? Mau nggak capek ya buka orang yang kerja sama kita gitu. Jadinya kan aku ini kerja sama orang gitu. Seenggaknya ya aku bisa buka pelan-pelan gitu. Buat sendiri ya. Iyalah, lebih enak ya independen memang. Dan kita membuat lapangan kerja ya. Iya benar kak. Karena yang ku pelajari, yakin aja, bilangnya aja apa yang mau dulu. Aku mau begini. Kapan aku ngerjain soundtrack filmnya? Itu semua awalnya angan-angan aja kak. Waktu aku di kuliah di Jakarta. Iya. Di kamar kosku yang ukuran Ketak lah. 1,5 meter 2 meter panjangnya. Nggak 3x4 kosan. Enggak 1,5 3x4 mungkin ya, cuman nggak terlalu kuhitung. Dan aku nggak peduli, yang pasti itu sangat kecil gitu loh. Kecil. Nonton film, tahu-tahu ngelihat Dika aja banyak anak bandnya yang terkenal dari jalur independen sampai major label gitu kan. Iya. Wih, ada koneksinya ini, ada garis yang bisa ketemu nih sama jurusanku musik film. Betul. Ya, cita-cita aku jadi soundtrack film pada saat itu, mikir angan-angan. Aku nonton Paikau waktu itu, Paikau. Yang ngisi soundtracknya White Shoes and the Couples Company, ada band dari kampusku. Wih, keren ya Paikau gitu, soundtrack film. Pengen lagi itu. Karena aku udah coba semuanya. Saya sutradara nggak mampu. Iya. Dan aku coba semua, menulis, aku coba ngedit, nilaiku kurang. Iya, belajar juga berarti dulu ya? Iya, belajar semua kak. Oh iya, ngedit juga, nge-tag video ya. Ada nggak gitu ekspresinya nangis jago mana gitu ada? Itu sutradara kak, itu lebih ke sutradara. Kalian nggak ada masuk ke situ ya? Ada sih, semua belajar dasar semua. Cuman kan Gak spesifik. ada beberapa, ada di semester berapa gitu. Oke, yang mau peminatan ini siapa gitu. Nah, menarik ya kuliahnya. tapi capek. Ya karena ibaratnya karena memang full dia, tapi kan enak kita kerjain gitu. Iya kak. Tapi kadang kalau orang bilang enak lah kuliahmu seni. Iya, aku tertarik loh. Aku udah bertahan kali kak. Sebenarnya, aduh capek kali ya gitu. Apa yang buat capek itu? Tugasnya itu dan situasi dalam itu tidak semudah itu kak. Apalagi orang Jakarta kali ya, cuek-cuek kan? Rata-rata care. Oke ya. Cuman ada beberapa yang di telinga kita orang Sumatera ini jatuhnya baperan lah kalau orang sana bilangnya. Kita dengar wah nggak bener nih omongannya. Nggak tahu lah kita terlepas apa gitu. Cuman lingkungan yang kupercayain kalau di Jakarta itu bukan nyari kerja, kerjanya di Jakarta gitu. Pola pikirnya
kita merantau itu pola pikirnya yang dikejar. Diubah kan? Iya. Betul. Karena di sini Jauh lah. teriak apresiasi, tapi tidak mengapresiasi. Betul. Sementara di sana apresiasi itu ada banyak kan? Betul. Ada standing applause, ada berupa materi, ada berupa penawaran timbal balik. Karena kan memang di sana kan UMR-nya kan tinggi juga. Iya. Beda. Benar. Ke daerah kan kita kayak mana lah, apalah yang bisa. Di sana kan memang mereka mengapresiasi karena memang banyak yang lingkupnya seperti ini. Jadi mereka pun banyak perputaran uangnya. Iya. Kalau di sini apalah, kalau nggak PNS, pegawai pabrik mana ada. Kalau kecuali satu doang. Karena logika aku, ketika seniman tidak ada ngebuang sesuatu, baik tenaga maupun materi untuk proses berkaryanya, ya tidak ada ininya, semangatnya. Iya, memang. Misalnya kita keluar biaya gitu untuk ngerjain lagu, karya itu jadi berharga. Betul. Wah, kalau nggak kurawat, dia bakalan tenggelam, uangku sayang gitu. Betul. Apalagi kalau eksis ya. Tiba-tiba rekaman gratis gitu. Rekaman gratis maksudnya kita direkam nggak bayar gitu. Iya, nggak bayar, ya pasti lalai, sudah pasti kak. Iyalah, karena kan Aku juga ngalamin lalai. didengar seumur hidup ya gitu ya, sayang banget. Oke deh Dinal, yang terakhir nih, pesan terakhir buat Dinal yang ada, buat pemirsa yang di depan ya kan, buat anak remaja yang galau gitu kan, melihat masa depannya mau kemana nggak tahu gitu kan, apa pesan? Galau boleh. Iya kan masih Jadi remaja. apa Pi? Ketakutan itu boleh, tapi karena kita takutnya makanya kita ngebentuk sesuatu, ngebuat sesuatu biar bisa kita menghilangkan stres ini. Semisal anak muda sekarang pasti kegalauannya di luar cinta lah ya, pendapatan. Iya betul. Sudah pasti itu kak. Umur 22 itu udah mulai. Iya. 22 ke atas Itu struggle-nya Betul. manusia sih. Udah pasti, wah ditambah orang Batak, wah nikah Batak nggak murah ya. Wah ternyata tanah sekarang harganya ngelunjak ya. Udah gitu-gitu kan kak. Udah pasti itu pemikiran kita. Kesimpulan yang ku dapat yang setelah aku ngejalani, sedih-sedih boleh, tapi seenggaknya aku sedih semalam, sayangi waktu, itu dia. Sayangi waktumu. Kalau bisa produktif ya. Anjir, kalau ketika kau mikir, aduh kapan aku dapat rumah ya, aku kerjain ini gitu, aku kerjain mana tahu nanti dapat hasil B gitu. Betul. Di pekerjaanku yang B, bukan mandang ya nantinya kita bakalan mandang berapa dapat gitu. Cuman kan yang dibayar orang kan ketika misal lah aku ngerjain sesuatu gitu, yang dibayar orang kan bukan kerjaku selama 1 jam ke depan, bukan kan? Sudah berapa lama dia memulai gitu. Iya. Ketika aku main musik dan ditawari kolektifan, ada momen berontak juga. Gimana tuh? Kolektifan itu bikin panggung kecil-kecilan. Oh. Ya cuman kan kita tidak boleh nettingan gitu. Tapi kalau ketika kita main di acara kolektifan, yang datang ke kita itu IO kolektifan juga. Acara kolektifan benar ketika itu memang pure buat seru-seruan, ataupun seru-seruan pun aku nggak lagi. Lebih ke acara keagamaan misalnya. Ada Natal nih gitu, ada ini nih, main ke panti asuhan, ya itu nggak boleh lah. Amal itu tidak boleh diminta uang. Maksudnya bukan tidak boleh sih meminta uang, cuman jangan dipatok harganya. Iya. Sejauh ini aku untuk main kolektifan sudah mulai kupikirin, karena sudah 10 tahun berkarya, orang tua kan pasti sudah dapat apa nam. Padahal aku dulu seterkenal itu loh gitu. Karena mungkin pindah-pindah kali kamu, jadi nggak stuck di situ satu gitu. Enggak juga sih. Juga. Kak. Semua aku apapun yang kukerjain serius kak. Misal aku dapat pekerjaan A. All out ya. Dapat A. Ya aku ke A ini dulu kak. Tapi nggak lupa pekerjaanku di B ada ternyata. Selesai yang A, aku ke B. Baru. Mau capek pun ya dikerjain gitu kak. Iya. Itu sih. Dan aku mikirin kenapa tidak main di acara yang apa gitu, festival gitu.
Di situ. Besar kali tuh. Ah. Besar banget itu pasti. Tapi lebih bagus kan kita tidak dibayar tapi kita main di acara festival. Tapi kita ketemunya nantinya Orang-orang keren. satu, yang kedua IO yang ngajain acara Besar juga pasti. besar juga yang nanti di mana kita dibayar. Di undangan susah nanti gitu. Kan nggak kusalahin acara kolektifan kak. Acara kolektifan itu benar untuk senang-senang, ada waktunya orang senang-senang. Cuman kayak mana senang-senang tapi kasarnya ya ketawa di sini. Wah ya aku sok artis di sini. Beli rokok pun nggak bisa kan gitu, sakit kan. Aku soalnya pernah ngerasain itu kak. Ini aku buat kau nggak merokok loh ini bang. Iya nggak apa-apa. Soalnya untuk 18 tahun. Nah, maksudku setidaknya kita sudah menyayangi badan kita. Berapapun itu penting ada dibayar gitu. Mau dibayar 50.000 Iqbal? Tergantung kak. Masalahnya yang dibayar sekarang ini kan bukan aku nyanyi berapa lagu. Iya ya. Yang dibayar itu adalah perjuangan kita. Udah berapa tahun kau menggeluti dunia ini. Main di acara kolektifan tapi di situ senang. Yang bikin aku berpikir keras itu ya aku kok senang ya. Karena aku nanya, bagi lawangmu dulu, beli sarapan kita besok. Jawab sendiri, coba kau yang jawab. Bukan aku marahin kawan-kawanku yang ngajakin aku. Di faseku, aku bukan nggak mau bantu. Kalau kalian bilang share acara kami ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau main, aku nggak marah juga sebenarnya kak. Cuman lebih baik tidak ditawarin gitu. Untuk yang sekarang, karena momen yang paling kena itu cairlah ya, bagi lawangmu sarapan besok. Carilah begitu. Akhirnya dikasih kak, masalahnya kan bongkar. Iya. Kak sampai kamu berbohong. Sampai kamu berbohong. Karena kalau menurut mamaku, berapapun itu syukurilah. Iya. Karena pekerjaan orang di perusahaan itu bisa jadi 90.000 ke 120.000 di Siantar per hari dibayar. Betul. Ketika aku nyanyi aja tapi dapat misalnya 100.000, Iya. Itu setidaknya aku bisa ternyata kayak mereka gitu. Betul itu capek kali pun penting pulang. Pas itu. Bukan aku bilang kolektifan salah, bukan. Cuman orangnya mungkin harus yang pas. Ketika dia baru merintis boleh. Jangan pula yang keren-keren bikin acara kolektifannya. Rata ini ya. Enggak, yang keren-keren dibikin kak. Tapi yang tidak keren tidak diajak berbaur. Kapan momen yang tidak keren? Kapan regenerasi? Pas Gitu. lah itu. Betul. Dan aku malah mikir untuk sekarang itu kalau Hamitabu manggung lagi atau aku manggung lagi, aku bawa openerku kak. Opener ini apa ini? Yang main sebelum aku dan itu dibayar. Opener Jadi si input- penyanyi backsound itu? Bukan penyanyi pembuka. Oh. Penyanyi pembuka misal ada band A baru-baru di Siantar. Mungkin caraku yang bisa ngebantunya itu. Iya. Karena secara pribadi untuk Siantar ada yang tidak aku terima kak. Kayak main di kafe itu 100.000, kasihan. Bukan aku bilang pemilik kafenya salah atau gimana. Cuman ayolah naiklah. Iya. Naiklah. Kalau dibayar Jangan dia dibayar bikin- 1.000 mau nggak per hari? Siapa yang nggak mau kak? Iya. Siapa yang nggak mau? Cuman kan Jangan 100.000 ya. iya kayak aku bilang itu kak, nyanyi. Ketika kita manggung ada yang kita keluarin kak. Betul tenaga. Energi yang kita keluarin yang bisa bikin orang mungkin terkesima, kesemsem sendiri. Betul. Ini aku bukan bilang Menarik pelanggan juga kan. iya. Ketika orang rame, masalahnya masyarakat Siantar sering melupakan ketika request lagu itu ngasih harusnya kan gitu. Tip, nyanyiin inilah. Dia nyanyi happy. Ya, biar kalian tahu, yang main mulutnya kalau Siantar bilang mar bete ngamuk. Jadi yang pengen ku ciptakan itu ya kalau ini tidak berubah sistemnya. Ya mungkin cara yang bisa ku bikin untuk membantu aku ketika aku main, ku ajak satu opener Iya. band dari Siantar, siapapun itu. Iya lah biar naik dia juga ya. Iya, yang penting ada kak. Bener betul. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Oh iya. Tapi intinya waktu, sayangi
tenagamu. Ketika capek, Istirahat. iya, jangan ambil lagi, jangan berani nolak gitu. Betul. Nggak dulu bang, kayaknya aku Betul. skip. Karena aku baru mikirin itu sekarang akhir-akhir ini. Dulu aku nggak berani nolak. Aduh sakit hati ya kalau Segan gitu. Iya, kalau aku tolak sakit hati nggak dia? Cuman secara harafiahnya ternyata tidak. Jadi kan bisa nyari orang juga ternyata gitu. Oke, gitu aja sih kak. Oke Dignal, thank you. Semoga sukses kedepannya Dignal. Iya, Kayaknya Kak. kulihat aku kan peramal. Kulihat kayaknya cerai masa depan. Yang penting kau konsisten sama Amin kak. sama apa namanya pekerjaan yang kau jalanin ini gitu. Tapi kau jangan suka pindah-pindah. Maksudnya kalau misalnya digelutin satu aja terus, tapi konstan, Iya. biar makin besar. Dia Cuma kan? bayangin ketika semua konstan, Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan ditinggal. Iya, nggak Lagi ditinggal. sayang-sayangnya ya kan. Nggak ditinggal. Ya itu. Tapi Dignal ini down to earth loh, jarang loh. Soalnya namanya kan sudah ada gitu. Memang agak susah dihubungin, tapi mau juga dia ngebantu kan itu yang kita butuh untuk membantu kita ya kan. Misalnya Iya. center. Maksudnya bantu itu kan ada ininya. Aku bantu kakak karena kakak ngerintis. Aku pernah ngalamin ketika ngerintis nggak dibantu. Ya jadi bantu. Cuman ketika dia sudah ada tapi minta dibantu, karena aku belajar juga kak. Itu dari pengalamanku ya. Masa aku minta bantu tapi nggak aku bayar? Jat kali tuh. Iya, karena aku sempet kayak gitu, bantulah bang. Ya nggak ada uang gitu. Cuman aku berpikir sendiri, wah ini nggak boleh, salah ini. Oke Dignal, thank you. Nanti kalau misalnya Dignal pasti Dignal makin keren nih makanya. Kayaknya makin lulus dia tuh makin melebarkan lagi kayaknya sayapnya nanti. Semoga kak, Iya. amin. Tetap down to earth ya, itu aja pesanku Dignal. Karena aku lihat kalau orang sudah makin terkenal terus sombong gitu, disitulah titik kehancurannya, yakinlah. Semakin dia lupa orang, semakin lupa daratan, itulah titik kehancurannya. Iya. Pesan dari quotes yang aku baca ini keren banget. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. And thank you for watching. Dadah.